Di sebuah hari yang cerah, saat aroma biskuit manis yang lezat memenuhi seisi ruangan, anak-anak panti asuhan berkerumun di balik pintu, mendengarkan dengan penasaran. Di dalam ruangan, seorang pria asing yang baru datang mulai bertanya, "Apakah kamu nona muda yang lahir pada tanggal 7 Januari, Nona Buni?" Berambut sewarna air yang indah, gadis kecil ini memiliki mata merah muda yang jernih. Pipinya tembam, dengan kulit seputih salju yang sangat lembut. Dan yang paling menggemaskan, tubuhnya yang mungil dan bulat. Buni memiringkan kepalanya, menjawab dengan sangat hati-hati karena merasa begitu tegang. Tiba-tiba, pria itu berlutut dengan satu kaki dan menyapa dengan penuh hormat. Ia memperkenalkan diri sebagai Rodenhainer, kesatria yang diutus untuk melayaninya mulai hari ini. Kata-kata itu seketika mengingatkan Buni pada sebuah nasihat penting yang pernah ia dengar. Jika ia bertahan di panti, suatu hari kesatria akan datang mengubahnya menjadi nona bangsawan. Luril memang pernah mengatakan hal itu kepadanya dahulu. Kesatria akan membawanya ke tempat yang penuh orang kaya mudah ditipu. Dan sepertinya hari itu telah tiba. Ingatan itu tiba-tiba melintas begitu saja di kepalanya. Kenangan yang muncul itu seketika membuat mata bulat Buni berbinar indah. Ini dia momen yang sangat ia impikan untuk membalikkan takdir hidupnya. Meski matanya berbinar mendengar ucapan pria itu, Buni langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak boleh lengah begitu saja. Luril selalu mengingatkan bahwa sebagian besar orang di dunia ini adalah penipu. Jadi, ia harus melangkah dengan sangat hati-hati dan selalu penuh kewaspadaan. Ia juga disarankan untuk menyembunyikan niat aslinya terlebih dahulu dan menguji lawan bicaranya. Dengan cerdik, Buni bukan nona muda. Menghapus air mata dengan lengan baju adalah trik yang sangat penting. Kata Luril, air mata seorang gadis kecil selalu berhasil meluluhkan hati para pria dewasa. Tidak, itu sama sekali tidak benar. Dari penyelidikan kami, Nona Buni memang merupakan keturunan sah dari keluarga Adipati Uda. Keluarga Adipati sungguh luar biasa. Mendengar itu, mata Buni kembali berbinar cerah sambil menelan ludahnya perlahan. Buni sekarang menjadi putri seorang adipati. Pria itu sempat tertegun dengan ekspresi yang agak aneh, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Benar sekali, Buni langsung menutup mulut kecilnya dengan mata bulat yang melebar heran. Tapi, apa sebenarnya keluarga adipati itu? Itu adalah kediaman super mega yang selalu diceritakan dalam buku dongeng pilihan Luril untuk Iblis Kecil. Latar belakang tempat yang sangat luar biasa mewah. Tempat bertemunya ayah iblis terkuat dengan tokoh utama bayi imut yang memiliki masa lalu kelam. Ya, benar sekali, intinya, itu adalah kasta yang sangat kuat. Buni mengepalkan tangan mungilnya dengan penuh tekad dan mata yang berbinar-binar. Akhirnya, Buni juga akan pergi ke kediaman adipati yang hebat itu. Gadis mungil itu menggelengkan kepalanya perlahan, lalu mengepalkan tangannya jauh lebih erat lagi. Tapi tunggu sebentar, jika dipikirkan lagi, rasanya ada sesuatu yang agak aneh di sini. Menjadi putri adipati berarti ia berasal dari keluarga adipati tersebut. Padahal Buni memiliki ibu dan ayah kandung sendiri. Jadi mengapa ia bisa menjadi putri adipati? Lagi pula, saat ini ia sedang diam-diam menjalankan sebuah rencana. Sebuah misi rahasia untuk tumbuh menjadi Raja Iblis Agung yang keren dan sangat ditakuti di masa depan. Tunggu, tidak mungkin, pikir Buni, matanya yang bulat langsung terbelalak kaget. Persis seperti kisah di buku dongeng yang sering dibacakan oleh Luril. Pasti ada kesalahpahaman besar yang membuat dirinya diadopsi seperti ini. Di buku itu, sang protagonis awalnya mengira dia anak kandung. Bayi kecil yang malang, seusia dengan Buni. Dia diadopsi karena dikira anak kandung dari sang ayah yang sangat kuat. Sebagai anak palsu, dia hanya bisa bermimpi untuk melarikan diri kelak. Saat si bayi tumbuh dewasa, dia sadar ayahnya bukan orang biasa. Dia pun bersiap-siap meninggalkan rumah itu. Apakah nasib Buni juga bermula dari kesalahpahaman? Sungguh menggemaskan melihatnya berpikir sekeras ini. Buni yang mungil kini menyimpan rahasia besar itu sendirian. Dia menekan dadanya yang berdebar kencang dengan kedua telapak tangannya. Haruskah dia jujur saja? Wajah kecilnya berubah menjadi sangat serius. Luril pernah bilang, kamu butuh orang dewasa sampai kamu tumbuh besar. Jadi, Buni memutuskan baru akan kabur setelah dia dewasa nanti. Tidak, Buni akan memanfaatkan ayah kuat ini. Dia bukan bayi biasa yang merengek minta cinta.
Buni akan bersikap cerdas layaknya orang dewasa. Dia berniat menguras habis harta manusia itu, tumbuh dengan hebat, lalu menjadi Raja Iblis Agung. Buni menutup mulut dengan tangannya yang sekecil daun ginlugu, lalu terkikik gele. Dia tersenyum licik, setidaknya itu yang dipikirkan Buni. Seketika ekspresi kaku sang satria yang sedang berlutut itu melembut, dan sebuah senyuman tipis yang sangat samar terukir di bibirnya. Namun saat Buni mendongak dan menatapnya dengan mata bulat lebar, pria itu langsung kembali memasang wajah dingin seolah tidak terjadi apa-apa. Pria itu berkata senang melihatnya gembira sungguh awal dari takdir yang indah. Mata Buni berbinar saat dia menyambut uluran tangan ksatria itu. Merasakan tangan mungil yang begitu lembut, sudut bibir sang pria bergetar lagi. Gadis kecil itu segera meraih pegangan tangga dan menaiki anak tangga satu demi satu menuju kamarnya. Dia mengeluarkan ransel kelinci hitam hadiah ulang tahunnya yang berharga, lalu mulai mengemas barang-barangnya dengan sangat hati-hati. Di bagian paling bawah, dia memasukkan boneka kelinci Toto kesayangannya yang selalu mengusir mimpi buruk. Pisau dapur mainan berujung tumpul dengan dagang kuning juga ikut dibawa. Tidak lupa celengan gajah miliknya yang penuh dengan koin tabungan. Ini adalah persiapan penting untuk menjadi Raja Iblis yang hebat. Dia juga memasukkan boneka beruang Raja Iblis kecil yang selalu memberinya keberanian, talenan kayu kecil miliknya, serta buku harian peninggalan Luril. Dengan mantap, dia menggendong tas kelinci yang kini tampak menggembung. Setelah memastikan semuanya rapi, dia melangkah turun melewati pegangan tangga. Di bawah, anak-anak panti asuhan sudah menunggu dengan mata berkaca cara. Mereka bertanya, apakah dia akan pergi? Dan Buni mengangguk mantap. Kini dia adalah putri dari keluarga Adipati. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan kami? Bagaimana kami bisa hidup tanpamu di sini? Siapa lagi yang akan memasakkan bubur daun kentang yang lezat, manisan ubi madu buatanmu, dan gudang makanan yang pertama kali berani kamu jarah? Sentuhan ajaibmu yang mengubah roti sekeras batu menjadi selembut dan serasnya ini takkan pernah kami lupakan. Minuman vita hangat yang selalu mengusir rasa lelah kami takkan pernah terlupakan. Di tengah isak tangis yang riuh, anak-anak kecil itu menggelayuti kakinya dengan erat. Bocah-bocah polos itu benar-benar terjebak dalam perangkap manis Buni. Kini, hampir seluruh anak panti asuhan berada di genggamannya. Buni tersenyum licik dalam hati. Setelah setahun penuh berhasil menguasai panti asuhan dengan gemilang, Buni akhirnya berbalik arah. Saat dia hendak melangkah pergi, sang ibu panti menahan bahunya dan memutarnya dengan lembut. Beliau berlutut menyamakan tinggi mata, lalu berbicara dengan raut wajah sangat serius. Apakah ibu panti juga sudah terlanjur jatuh hati pada Buni? Di kediaman Adipati nanti, tolong jangan menjarah gudang makanan lagi. Bukan salam perpisahan, melainkan omelan hangat. Tersentak kaget tidak boleh ada penjarahan lagi. Para penjaga akan menangkapmu, menuduh anak kecil ini pelakunya, lalu menjadikanmu seorang budak. Mengerti? Dengan gumaman sedih, Buni pun tertunduk lesu. Sang ibu panti langsung mendekap tubuh mungil yang lesu itu dan mengusap punggungnya. Hiduplah dengan bahagia, Buni ibu panti juga ya. Saat Buni menjadi Raja Iblis Agung kelak, aku akan membuat ibu panti kaya raya. Mendengar ucapan Buni yang berdiri tegak sambil membusungkan dada kecilnya dengan sangat bangga, sang ibu panti hanya tertawa kecil sembari menganggukkan kepalanya dengan hangat. Buni melangkah keluar dengan riang, sementara ksatria yang menunggu di kereta menundukkan kepala. Bukan menjadi pahlawan, melainkan Raja Iblis Agung benar-benar khas Buni sekali. Menganggap itu pernyataan yang teramat lucu dan berani, sang ibu panti melambaikan tangannya. Sambil menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang, Buni duduk di kursi kereta kuda. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan naik kereta kuda seumur hidupnya. Kini Buni menjelma menjadi nona muda kediaman Adipati, bagaikan tokoh utama dalam buku dongeng. Buni yang baru berusia 4 tahun rupanya adalah putri tunggal kesayangan mendiang Raja Iblis. Mimpi masa depannya sangat sederhana, ingin menjadi Raja Iblis Agung yang hebat. Buni pun kini bersiap untuk menjadi Raja Iblis Agung yang sesungguhnya. Namun tentu saja, sebuah kabar mengejutkan sudah menantinya. Tepat 3 jam setelah dia tiba di kediaman Adipati Yudhya yang megah, mulut Buni langsung terbelalak lebar. Tempat ini begitu putih, mewah, dan berkilau. Sebuah kastel megah dengan menara tinggi menjulang yang seolah-olah hendak menembus langit biru.
berhiaskan berbagai dekorasi emas berkilauan yang sangat memanjakan mata setiap memandangnya. Yang jelas, ini adalah bangunan terbesar yang pernah Buni lihat seumur hidupnya. Sebuah kastel putih yang teramat murni. Di balik dinding kastel putih raksasa itu, dipenuhi orang-orang berjubah putih bersih yang tidak biasa. Banyak orang memeluk kitab-kitab tebal lalu lalang, didampingi para ksatria berbaju zirah perak yang berkilau. Keluarga Adipati Yudhya rupanya adalah dinasti pahlawan. Dinasti agung yang melahirkan para pendeta taat dan ksatria suci sejati hingga pendeta tinggi, serta para orang suci yang memimpin peperangan melawan kaum iblis hingga mencapai kemenangan. Sebuah keluarga besar yang merupakan musuh bebuyutan dari seluruh kaum iblis. Buni yang sejak tadi memperhatikan dengan saksama, tiba-tiba langsung menahan napasnya dalam-dalam. Di saat yang bersamaan, dia membayangkan sebuah batu raksasa runtuh tepat menimpa kepala kecilnya. Mulut kecilnya langsung menganga lebar. Sayang, di antara orang-orang berbaju putih itu, ada beberapa orang yang sangat maksudku. Luar biasa berbahaya. Orang-orang berbahaya, ya, orang-orang kuil. Jadi, kamu tidak boleh mendekati kuil itu. Terutama yang paling harus kamu hindari adalah para ksatria suci yang berpakaian serba putih dari kepala hingga kaki. Mereka tidak punya belas kasihan, mereka bisa melahap bayi mungil sepertimu dalam sekali gigit. Kata-kata Luril itu mendadak terlintas di benaknya. Mata bulat Buni pun melebar saat ia mendongak. Dan benar saja, saat Rodenhainer membungkuk sedikit untuk menjelaskan sesuatu. Secercah kain putih bersih tampak mengintip dari balik jubahnya. Ksatria kuil, Roden adalah ksatria suci, apakah Buni sedang dalam masalah yang sangat besar? Jika mereka tahu dia ditakdirkan menjadi Raja Iblis Agung, apa mereka akan memakannya? Sambil gemetar, Buni mundur perlahan, memberi jarak tepat 3 langkah antara dirinya dan Rodenhainer. Tentu saja, bagi Rodenhainer, itu bahkan tidak sampai 1 langkah. Pipi Rodenhainer berkedut, namun ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang saat mulai berbicara. Bukan, aku adalah seorang ksatria dari keluarga Adipati Yudhya. Agak aman, bukan orang kuil, jadi ini aman. Buni benar-benar aman. Merasa puas dengan jawaban itu, Buni tersenyum lebar dan langsung menempel lagi ke kaki Rodenhainer. Karena di tempat lain, ada terlalu banyak orang berbaju putih. Rodenhainer sama sekali tidak mengerti kenapa Buni terus menjauh, lalu mendekat berulang kali. Wajah ksatria itu tampak dipenuhi kebingungan. Rodenhainer terdiam sejenak, lalu berdeham pelan sebelum kembali berbicara. Bagaimanapun juga, keluarga Adipati Yudhya telah melahirkan banyak pendeta agung, kapten ksatria suci, serta para orang suci secara turun-temurun. Bukan hanya itu, ini adalah satu-satunya keluarga, rumah suci yang diizinkan untuk memimpin ksatria dewa yang melampaui ksatria suci. Sebuah tempat yang murni, mengutamakan kemampuan Yudhya. Matanya langsung berputar pusing mendengar semua kata sulit itu. Tentu saja itu sangat wajar. Karena Buni adalah anak jenius yang berhasil menguasai bahasa manusia dengan sempurna hanya dalam waktu 1 tahun di panti asuhan. Meski pengucapannya masih kaku dan tata bahasanya berantakan, ia tetaplah anak kecil yang belum memahami kata-kata rumit orang dewasa. Tentu saja itu pikiran Buni. Setelah memikirkan kata-kata itu cukup lama dan memilih beberapa yang ia tahu, Buni pun angkat bicara dengan hati-hati. Keluarga otot dewa, bukan, rumah suci yang mengutamakan kemampuan. Pokoknya, mereka sangat hebat, kan? Sebagai sesama keluarga Adipati, pasti ada sosok ayah iblis yang super kuat di sini juga. Karena dia hanya pernah mendengar tentang satu keluarga Adipati dari cerita Luril. Buni tersenyum sangat lebar dan mengangguk-angguk samar. Melihat itu, Rodenhainer pun menyahut dengan bangga. Dan keturunan langsung keluarga Adipati Yudhya lah yang memimpin peperangan melawan para iblis hingga meraih kemenangan beberapa tahun lalu. Petir dan kilat menyambar di atas kepala Buni tentu saja, hanya dalam imajinasinya. Mereka telah memusnahkan para iblis. Keluarga Adipati Yudhya yang menakutkan. Begitu pintu di belakangnya tertutup, Buni berdiri menyandarkan punggung kecilnya ke kayu. Tubuh mungilnya gemetar ketakutan. Tangannya langsung menutupi matanya. Menekan erat seolah-olah dia bisa membuat seluruh dunia menghilang begitu saja. Dia tampak sangat sedih. Suaranya terdengar mencicit kecil dan parau ke arah lantai. Kenyataan ini terlalu berat untuk dipikul bocah 4 tahun. Namun kini terasa begitu membebani pundak kecilnya.
Dia diadopsi ke dalam kedipatian yang berbahaya. Kemudian, dia teringat apa yang selalu dikatakan pengasuhnya. Sayang, jika kamu mendekati orang kuil, jangan pernah biarkan mereka tahu bahwa kamu adalah pewaris Raja Iblis Agung. Mengerti? Bahkan di sarang macan pun, tetaplah waspada agar bisa bertahan hidup. Lakukan saja itu dan kamu akan aman. Aman dan selamat. Lagi pula, bayi kita memang spesial. Selama kamu menyembunyikannya, hampir tidak akan ada yang tahu. Kejahatan sempurna. Tidak, di sarang macan pun, dia harus tetap waspada. Aku juga harus kuat di sarang macan. Bunny melangkah mengitari ruangan kecil itu dengan kaki mumilnya. Tidak ada permata berkilau atau kelambu cantik yang menghiasi tempat tidur. Mengendus pelan tempat ini agak bau apek. Namun, ini adalah kamar khusus untuk dirinya sendiri. Dulu di panti asuhan dia selalu berbagi dengan teman-temannya. Jadi tempat ini sebenarnya sudah lumayan bagus. Bunny menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan. Menurut buku fantasi romantis Luril untuk anak iblis, semua bayi calon Raja Iblis Agung tumbuh di lingkungan keras. Dan kemudian mereka akan ditemukan oleh ayah iblis yang sangat kuat. Begitulah pola ceritanya. Kukira aku hanya anak yatim piatu, tetapi ternyata aku seorang putri. Atau ternyata aku adalah keturunan yang asli. Atau kisah tentang iblis kasta terendah yang ternyata menjadi Raja Iblis Agung. Bunny sedang menghadapi ujian. Sayang, untuk menjadi Raja Iblis hebat, kamu harus melewati banyak rintangan berat. Tapi tidak apa-apa, berkat catatan Luril, kamu bisa menyelesaikan rintangan apapun dengan mudah. Langsung selesai benar, jadi sayang. Kamu harus bisa mandiri dengan baik meski tanpa Luril di sisimu. Anak pintar dapat elusan kepala. Bunny diam-diam mengangkat lengan pendeknya, lalu menepuk-nepuk kepalanya sendiri beberapa kali. Dia kemudian terduduk di lantai dan merentangkan kedua kakinya yang mungil ke samping. Bunny mengeluarkan semua barang bawaannya, lalu menatanya menjadi barisan yang sangat rapi. Dengan tangan mungilnya, dia menata semuanya secara hati-hati. Dia membariskan Toto sang beruang Raja Iblis dan boneka gajah tepat di samping tempat tidur. Kemudian, dia menghela napas, menyeka keringat yang bahkan tidak ada di dahinya menggunakan punggung tangan. Begitu mendengar suara ketukan pintu, Bunny langsung melompat dari posisinya. Berdiri tegak dengan berjinjit. Dia melompat kecil untuk menggapai gagang pintu, lalu membukanya lebar-lebar. Sosok pertama yang langsung tertangkap oleh matanya adalah seorang wanita berambut merah terang, mengenakan seragam pelayan. Wanita berwajah datar mirip Rodenheiner itu membungkukkan pinggangnya untuk memberi salam. Senang bertemu dengan Anda, Nona Bunny. Saya Jesse, pelayan yang ditugaskan untuk membantu Anda mulai hari ini. Saya siap melayani Anda. Halo, aku adalah Sang Agung. Gawat kalau sampai mereka tahu Bunny ditakdirkan jadi Raja Iblis Agung. Dia pasti akan dimakan. Keluarga Adipati Udia itu terkenal sangat berbahaya dengan alat penjepit mereka. Calon penyihir agung Bunny, usia 4 tahun. Pipi Jesse berkedut mendengar deklarasi ambisi Bunny yang luar biasa lantang. Pelayan bernama Jesse itu pun segera mengendalikan ekspresi wajahnya. Mulai hari ini, Nona Bunny adalah anggota cabang sampingan ke-52 dari keluarga Adipati Udia. 52. Sebuah angka. Bunny merentangkan tangannya yang gembil. Tangan mirip daun napel itu mulai menghitung satu persatu, lalu kepalanya mendadak miring. Apa 52 lebih besar dari 20? Itu 22 kali, ditambah 12. Angin dingin bertiup perlahan di antara Bunny dan pelayan bernama Jesse. 22 kali, dan 12, kepala Bunny rasanya berputar-putar. Dia sudah menghitung menggunakan seluruh jari tangan dan kakinya. Namun tak peduli berapa kali pun dia mencoba, tetap saja tidak cukup. Pokoknya, itu jumlah yang luar biasa banyak. Padahal Bunny adalah putri keluarga Adipati. Benar, Nona Bunny adalah nona ke-16 di antara 52 bersaudara. Bayangan tentang ayah iblis super kuat yang tertawa riang sambil memutar-mutar dirinya. Di pelukannya mendadak hancur berkeping-keping bagai kaca. Ini aneh. Didongen. Biasanya sang protagonis memonopoli seluruh kasih sayang ayah iblis sendirian. Menghabiskan hari-hari lucunya sebagai nona kecil dengan menjahilinya. Lalu tumbuh menjadi Raja Iblis Agung yang luar biasa hebat. 52 bayi. Punggung ayah iblis pasti akan bungkuk. Dengan 52 orang, Bunny pasti akan terabaikan. Apa hidup Bunny sudah hancur? Teringat kebiasaan Luril yang selalu mengucapkan itu
saat segalanya kacau. Buni pun langsung jatuh berlutut di tanah. Membuat Jessie merasa bingung. Jiwa kecil Buni rasanya seperti baru saja terbang melayang, meninggalkan raganya. Kediaman megah ini dikenal dengan sebutan rumah ujian. Kau bisa menganggapnya sebagai sekolah berasrama raksasa yang dikelola secara megah oleh keluarga Adipati Udia. Di sanalah mereka menyeleksi bakat-bakat luar biasa dari keluarga Caban agar mereka bisa mendapatkan pendidikan dasar yang sangat lengkap. Buni mengangguk perlahan dengan tatapan kosong. Karena ini semua masih sangat baru bagimu, aku akan mengantarmu ke kelas selama minggu pertama. Buni hanya kembali mengangguk kecil. Sadar kalau Buni sama sekali tidak mengerti. Jessie berlutut untuk menyamakan tatapan mereka dan menjelaskan lagi. Jadi intinya, kau hanya perlu menghadiri pelajaran setiap hari saat jam kelas dimulai. Bisa membaca. Tentu saja, Buni kan anak jenius. Buni mengangkat bahunya bangga sambil mendongakkan hidungnya yang mungil. Senyum tipis perlahan terukir di bibir Jessie saat dia melihat mulut kecil anak itu mengerucut dengan jahil. Kau akan memulai pelajaranmu di kelas F, tingkat yang paling mudah. Tergantung pada nilaimu nanti, kau bisa terus naik tingkat hingga mencapai kelas A. Jika kau sudah bisa membaca, kau pasti bisa naik peringkat dalam waktu singkat. Buni mengerjapkan mata mendengar penjelasan cepat itu. Dan sebentar lagi akan ada ritual pemanggilan makhluk sihir. Jika kau berhasil memanggil makhluk yang hebat di sana, peringkatmu dijamin akan langsung melesat naik. Makhluk pemanggilan? Benar sekali. Setiap orang yang mewarisi darah suci duka bisa dengan mudah memanggil binatang atau pusaka suci. Bagaimanapun juga, berkat para dewa mengalir deras di nadi mereka. Kepala Buni berputar dengan kaku bagai engsel yang berkarat. Dia tidak punya berkat itu. Luril sudah mengatakannya. Kekuatan dewa dan iblis itu berlawanan bagai siang dan malam. Sekali saja kekuatan suci menyentuh iblis lemah, tubuhnya akan hancur menjadi abu tanpa sisa. Masa depan Buni akan hancur menjadi tumpukan abu dingin. Bagaimana kalau tidak ada makhluk suci yang datang? Maksudku bagaimana kalau aku tidak punya kekuatan itu? Tidak pernah ada sejarah pemanggilan yang gagal, jadi tidak perlu cemas. Sebagai darah daging Duke, kau pasti bisa memanggilnya. Seketika petir menyambar keras. Anehnya hanya di sekeliling Buni saja. Buni benar-benar terjebak dalam krisis besar untuk kedua kalinya. Karena Buni bukanlah manusia biasa. Luril pernah membisikkan rahasia itu. Iblis dan manusia tidak akan pernah sama. Melihat Buni yang membeku seperti patung tanpa bergerak, Jess menatapnya penuh rasa heran. Kalau begitu, aku akan menjemputmu saat jam makan nanti. Istirahatlah. Kau pasti sangat lelah. Saat pintu kamar akhirnya tertutup rapat, Buni langsung berlari dan menyembunyikan wajahnya di atas kasur. Luri, aku benar-benar tamat. Hanya kata putus asa itu yang ia ketahui untuk menggambarkan keadaannya. Maka hari ini pun, tangisnya kembali pecah meratapi nasib. Saya sudah membawa Nona Buni dari panti asuhan, yang mulia. Rodin Hainer segera membungkuk memberikan laporan. Pria tua yang sedari tadi sibuk memeriksa tumpukan berkas penting itu perlahan mengangkat pandangannya. Tatapannya yang tajam dan dingin selalu memberikan kesan yang sangat galak. Wajahnya kaku tanpa emosi, dengan manik mata biru yang sedingin es. Dan helaian rambut peraknya tampak sedikit memudar akibat berjalannya waktu yang panjang. Sikap tubuhnya begitu tegap. Kancing pakaian terpasang rapi tanpa ada sedikit pun celah. Sangat mencerminkan watak keras kepalanya. Meski sudah sangat berumur, penampilannya masih luar biasa bugar melebihi orang biasa. Belum ada kabar tentang orang tuanya tidak, Yang Mulia. Kami masih terus menyelidikinya. Ketika kerabatku itu mendadak memberitahu bahwa ada darah daging kami di panti asuhan tak bernama. Aku sendiri sempat merasa heran dengan semua kegaduhan ini. Bertambahnya anggota keluarga baru hanya akan membawa kerumitan. Sang Duke tua hanya bisa berdecak kesal. Begitu dia mengetahui siapa orang bodoh tidak bertanggung jawab yang tega menelantarkan anak sekecil itu di tempat penampungan. Dia bersumpah tidak akan memberi ampun sedikit pun. Keluarga Duke Yudia adalah klan suci. Sebuah dinasti agung yang membawa darah suci para dewa dari generasi ke generasi. Siapapun yang mewarisi darah itu, kental maupun tipis, seharusnya sanggup memanggil makhluk surgawi untuk membuktikan murninya garis keturunan mereka. Mereka sama sekali tidak ingin darah suci yang agung itu sampai bocor
dan mengalir bebas di dunia luar. Namun seiring waktu, rahasia itu perlahan mulai terkuak. Kini, sebagian besar orang yang mendiami wilayah itu adalah anggota keluarga cabang Ducal. Bahkan untuk melepaskan diri dari keluarga Ducal pun, seseorang harus melalui ritual khusus untuk memutuskan berkah para dewa. Keluarga Ducal yang dulunya hanya terdiri dari segelintir orang, telah meluas sejauh ini berkat rencana ambisius dari para leluhur beberapa generasi lalu. Rencana besar untuk membangun pasukan yang seluruhnya diisi oleh anggota sedarah keluarga Ducal. Mereka yang dianugerahi binatang panggilan. Sang adipati saat ini, Lubrid Yudias, sejak kecil selalu menggelengkan kepala dan menganggapnya sebagai rencana gila yang tidak masuk akal. Namun pada akhirnya, dia harus mewarisi gelar tersebut di saat yang paling tidak tepat. Anak itu rupanya sudah menjadi pembelot kedua. Ada yang memiliki anak dari kaum manusia binatang. Yang lain bahkan melahirkan seorang anak haram dari hubungan gelap lalu menelantarkannya di luar. Hingga jumlah mereka kini mencapai titik yang mustahil untuk dikelola lagi. Dia berniat mengakhiri seluruh kekacauan ini. Urusan rumah ujian ini di masa generasinya sendiri. Jika anak-anaknya saat ini tidak mencapai standar pada usia 20 tahun. Dia berencana memutuskan berkah dewa dari mereka lewat ritual dan memberi tunjangan hidup sebagai gantinya. Jika tidak, mustahil baginya untuk mengatasi keluarga cabang yang berkembang liar ini serta keturunan mereka yang akan terus bertambah. Dia tampaknya sudah cukup lama tumbuh besar di panti asuhan itu. Sebenarnya, anak seperti apa dia itu? Mendengar pertanyaan Duk Lubrid Yudias, Rodenheiner terdiam sejenak dan membayangkan sosok Buni. Pipinya yang gembil saat dia berjalan tertatih membawa tas yang hampir sebesar tubuhnya. Senyum cerahnya, serta tangan kecilnya yang menggemaskan seperti sosis. Dia adalah gadis kecil yang sangat menggemaskan, yang mulia. Apa katamu tadi? Padahal dia bertanya tentang watak dan kepribadiannya, tapi menggemaskan? Bagaimana bisa dia menjawab seperti itu? Lubrid Yudias menatapnya tidak percaya, tetapi Rodenheiner sama sekali tidak menarik ucapannya. Nak, mulai sekarang kamu harus menjadi anak yang tidak pernah merepotkan siapapun. Anak mandiri yang bisa melakukan semuanya sendiri dengan baik. Leril harus segera menjalankan misi yang sangat berat. Jadi kamu harus melakukan banyak hal sendirian mulai sekarang. Jangan khawatir, Buni adalah anak jenius. Gosok-gosok, usap-usap. Semuanya mendapat nilai sempurna. Gadis itu tidak tahan dengan keimutan Buni. Dia langsung melompat untuk memeluknya erat-erat, menghujani wajah mungil itu dengan ciuman. Kaya, bagaimana bisa kamu seimut ini? Tentu saja si kecil kita adalah seorang jenius. Tentu saja, jika dibandingkan, orang dewasa yang licik dan kotor hanya menginginkan keimutan. Anak penurut yang tidak merepotkan, persis seperti si kecil kita ini. Simpan buku catatan rahasia itu baik-baik, Biel. Jika kamu mengalami kesulitan, selalu buka buku catatan itu. Aku sudah menyelipkannya erat-erat di dalam saku perut Toto. Seperti yang diduga dari si kecil kita, memang yang terbaik. Jangan tunjukkan buku catatan itu kepada siapapun, mengerti? Tidak akan kutunjukkan. Setelah membaca bukunya semalaman suntuk, dia akhirnya tertidur sangat lelap saat fajar mulai menyingsing. Buni mengucek matanya yang sembab dengan punggung tangan kecilnya saat dia beranjak turun dari tempat tidur. Masih setengah mengantuk, dia mendekap erat boneka Toto kesayangannya sambil menggeliat malas ke sana kemari. Rasa kantuknya masih begitu berat, hingga akhirnya tubuh mungil itu merosot pelan sampai ke lantai dingin. Didampingi oleh Jessie, Buni melangkah dengan sangat bersemangat menuju ruang kelasnya. Lakukan yang terbaik untuk kelas pertamamu hari ini, Nona Buni. Ya, Buni akan membaca semua kata. Dia kan anak genius. Buni mengepalkan tangan kecilnya, berpose penuh tekad. Kemudian, dia menyempilkan ransel kelinci lucunya ke bahu. Lalu berjalan terhuyung-huyung, memasuki ruang kelas. Dia langsung menduduki kursi yang berada di barisan paling depan. Itu karena meja dan kursi di sana memang sengaja dibuat jauh lebih kecil dari yang lain. Buni mengeluarkan buku belajarnya dan menaruhnya di atas meja, lalu meletakkan tas mungilnya di samping. Dia mengabaikan semua bisikan dari anak-anak lain di sekitarnya. Dapatkan nilai sempurna dan jadilah putri bangsawan dari keluarga adipati yang hebat. Buni mendengus pelan sambil mendongakkan kepala mungilnya dengan sangat bangga. Ini sih hal super mudah
untuk Buni. Baik, kelas hari ini dimulai dari halaman 27 buku pelajaran kalian. Siapa yang mau membaca halaman ini terlebih dahulu, silakan angkat tangan kalian. Mendengar ucapan sang guru, Buni langsung berdiri dan membuka bukunya lebar-lebar dengan penuh kebanggaan. Tapi seketika kelas menjadi hening, halaman itu dipenuhi huruf-huruf aneh yang meliuk-liuk. Baru saat itulah Buni menyadari satu kenyataan yang sangat penting bagi dirinya. Buni ternyata tidak bisa membaca bahasa manusia. Aku sama sekali tidak memahaminya. Gadis kecil itu bergumam lirih. Wajahnya mulai berkerut sedih hampir menangis. Yang Buni tahu hanyalah bahasa iblis yang agung. Bahasa yang rajin dia pelajari bersama Luril sejak dia masih kecil. Hasil ujian Buni 0 poin. Karena hari pertama dia masuk kelas kemarin kebetulan bertepatan langsung dengan jadwal ujian. Buni pun kembali hari ini. Di hari kedua sekolahnya, dia memeluk kertas ujian yang basah kuyup dengan wajah muram lalu menjatuhkan diri ke kasur. Sayangnya, Buni yang tidak mengerti bahasa manusia ini memang benar-benar buta huruf. Jadi tidak mungkin baginya untuk bisa mendapatkan poin dalam ujian tersebut. Leary hanya mengajarinya cara mendengar. Sangat disayangkan, tidak ada ujian menyimak. Bahkan jika ada, dia tetap tidak akan bisa mengerti pertanyaan yang dibacakan keras-keras oleh gurunya. Sebenarnya, hal itu sangatlah wajar terjadi. Tidak ada satupun sekolah di dunia yang mengadakan ujian menyimak untuk bahasa ibu sendiri. Menulis dikte, 0 poin. Membaca dan berbicara, juga 0 poin. Soal-soal, 0 poin, dapat nilai 0, Buni. Dengan tubuh terhempas, Buni menenggelamkan wajahnya ke bantal dan berbaring telungkup sambil memeluk erat boneka Toto. Gawat sekali, jika Buni tidak mendapatkan nilai yang bagus, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan ayahnya yang super kuat itu. Aku harus bagaimana, Toto? Gadis kecil itu membenamkan wajahnya ke perut Toto yang didekapnya erat dengan lengan mungilnya, lalu menghela napas yang sangat panjang. Saat mendengar suara ketukan pintu, tiba-tiba dari luar, Buni langsung terbangun sambil mengayunkan tangan kecilnya kaget. Dia segera berlari kecil, lalu menaruh Toto di satu sisi. Dan dia melompat kecil untuk menggapai gagang pintu yang tinggi. Pintu yang berat itu akhirnya berderit terbuka saat tubuh kecil Buni bergelantungan di sana. Rupanya tamu itu adalah Jessie. Buni langsung mengintip dari balik pintu sambil tersenyum lebar. Jessie sempat ragu sejenak. Dia lalu menyeka ujung bibirnya dengan canggung sebelum akhirnya mulai berbicara. Apakah kamu tidur nyenyak semalam? Sebenarnya Buni masih sangat kecil dan anak baru. Biasanya kesulitan beradaptasi di kediaman besar ini, lalu terus memanggil pengasuh mereka. Tapi Buni sama sekali belum pernah memanggil Jessie sampai sekarang. Mungkin dia tidak tahu caranya, atau bisa jadi dia terlalu pemalu. Karena cemas, Jessie pun langsung bertanya perihal kenyamanannya. Bila kesulitan mandi atau berganti pakaian, panggil saja aku kapanpun kamu mau. Mendengar perkataan Jessie, Buni langsung menegakkan punggungnya dengan penuh kebanggaan dan membusungkan dadanya yang mungil. Buni bisa melakukan semuanya sendiri. Gosok-gosok, helaan napas kecil, main air 10 menit. Bahkan keramas dengan busa melimpah pun bisa dilakukannya dengan sempurna. Dia memang anak genius. Meski dia sebenarnya belum paham aksara manusia dan mendapat nilai 0 saat ujian. Intinya Buni anak baik yang sama sekali tidak merepotkan orang lain. Buni mengangkat bahunya sambil berkata begitu. Jessie mengangguk dengan ekspresi yang agak bingung. Mungkin dia sedewasa ini karena terbiasa di panti asuhan. Padahal tumbuh terlalu cepat itu tidak selalu baik. Merasa dadanya sesak, Jessie menggigit bibirnya dan memilih untuk diam tidak banyak bicara lagi. Benar, Buni sama sekali bukan anak yang menyusahkan, melainkan sangat mandiri. Bocah mungil itu tersenyum lebar sambil mengacungkan jempolnya. Seketika tatapan Jessie tampak sedikit meredup, tapi rasa percaya diri Buni yang sempat anjlok karena nilai 0,0 itu kini langsung pulih berkat ucapan Jessie, membuatnya kembali mengangkat bahu dengan riang. Seperti kata Luril, Buni memang anak yang genius. Jessie menatap Buni yang terkikik geli saat teringat kembali kenangan manis bersama Luril setelah sekian lama. Menyisakan sedikit rasa cemas yang tersirat di wajahnya. Tapi Kak Jessie, ada apa kemari menemui Buni? Jessie baru teringat tujuan aslinya, lalu terdiam sejenak sebelum mulai bicara lagi. Ini tentang kedatanganmu sebagai nona muda terakhir yang masuk ke kediaman tahun ini.
Tanggal pelaksanaannya rupanya sudah ditetapkan hari ini. Hari upacara pemanggilan yang pernah kukatakan sebelumnya. Seketika petir imajiner bagai menyambar kepala Buni sekali lagi. Dia benar-benar lupa soal upacara pemanggilan itu. Banyak orang penting akan berkumpul di upacara tersebut. Jika berhasil memanggil binatang suci agung atau benda pusaka, serta ada yang tertarik padamu, kamu bisa mendapatkan seorang pelindung. Pelindung? Buni bertanya dengan penasaran. Benar, biasanya dari kerabat langsung maupun keluarga cabang Sang Duke. Jika ada yang bersedia merawatmu, mereka akan menjadi walimu di sini. Wali itu bisa memberimu pelayan pribadi, satria pelindung, uang saku, bahkan banyak hadiah menarik. Mereka akan menjagamu sepenuhnya. Saat Jessie menjelaskan dengan lembut, mata bulat Buni langsung melebar karena takjub. Kalau begitu, Buni bisa mendapatkan seorang ayah yang nantinya akan berkata, berikan semua coklat premium di rak atas itu sampai yang di sebelah sana untuk putri kesayanganku. Membayangkan semua impian indah yang ingin dia rasakan sebagai seorang putri bangsawan. Sudut bibir Buni melengkung naik dengan jahil. Matanya berbinar terang saat dia mulai bicara. Papa super kuat untuk Buni. Sambil menyeringai lebar, Buni mengangguk dengan sangat bersemangat. Buni akan berlatih keras untuk mendapatkan papa baru. Mendengar ucapan itu, Jessie sejenak melupakan posisinya dan menahan napas agar desah sedihnya tidak lolos. Meskipun kenyataannya tidak semudah itu. Seberapa besar anak sekecil ini merindukan orang tuanya hingga bisa begitu bersemangat. Sebenarnya, kerabat langsung tidak pernah menjadi wali mereka. Mereka semua adalah bangsawan agung yang jarang sekali peduli pada tingkat bawah. Jadi, biasanya tugas itu jatuh kepada kerabat jauh keluarga adipati. Orang yang tidak memiliki anak atau belum menikah yang bersedia merawat mereka. Tentu saja, Jessie tidak menjelaskan kenyataan pahit itu. Wali yang datang nanti kemungkinan besar tidak akan menjadi ayahmu. Dan tidak ada jaminan kamu akan terpilih juga. Jessie hampir saja mengingatkannya agar tidak terlalu berharap tinggi. Namun begitu melihat sepasang mata jernih Buni, dia langsung menutup mulutnya kembali. Dia kan jenius kecil ini pasti sangat mungkin. Buni menyeringai bangga, lalu mengacungkan ibu jarinya. Kehilangan kata-kata menghadapi rasa percaya diri setinggi langit itu. Jessie hanya bisa terdiam lama sebelum akhirnya tertawa pasrah dan mengangguk pelan. Pasti akan terjadi. Kalau butuh bantuan apapun, tekan saja tombol di meja samping tempat tidurmu. Aku akan segera datang. Buni mengangguk patuh. Kalau begitu, aku pergi dulu. Melihat pipi Buni yang bergerak-gerak menggemaskan, Jessie tertawa kecil saat melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Begitu Jessie pergi, Buni segera mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Dia memungut boneka Toto dari lantai, lalu melemparkan dirinya ke ranjang. Mendarat dengan mulus di atas kasur yang terasa begitu empuk. Buni segera menyandarkan boneka Toto pada kepala ranjang. Boneka kelinci hitam bernama Toto itu memiliki kantung depan mirip kanguru. Dari dalam kantung itu, Buni mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, dan langsung membuka sampulnya menuju halaman pertama. Hidungnya kembang kempis bangga melihat tulisan iblis yang sangat dia kenali. Buni memang benar-benar seorang jenius, Tilda. Ini adalah rencana latihan khususnya, agar bisa tampil memukau pada upacara pemanggilan 3 hari lagi dan dipilih oleh calon papa terkuat. Bagaimana dia tahu? Astaga, apakah Luri tahu Buni akan kemari? Memang hebat Luri, jenius luar biasa pilihan si jenius Buni. Sambil bertiarap dengan santai di atas kasur, dia menatap tulisan tangan indah yang terukir rapi lembar demi lembar. Buni menendang-nendangkan kakinya girang sambil menutup mulutnya, karena sangat gembira. Akhirnya, pagi hari upacara pemanggilan pun tiba. Saat berjalan turun ke lantai 1, Buni melihat anak-anak lain yang juga akan mengikuti upacara pemanggilan hari ini. Rata-rata dari mereka tampak sudah menginjak awal usia belasan, yang berarti Buni adalah anak paling kecil dan paling muda di sana. Hari ini, dia ingin tampil secantik mungkin, mengenakan gaun biru langit cantik pemberian kepala panti asuhan, lengkap dengan jepit rambut indah dari teman panti asuhannya terdahulu. Buni mengangguk kecil. Akhirnya, dia memakai tali dari boneka beruang Raja Iblis besar pembawa keberanian itu untuk diikatkan ke punggung kecilnya. Sempurna. Sambil tersenyum lebar dan bahagia, Buni mengangguk-angguk kecil. Sisa air dari rambutnya yang belum sepenuhnya kering menetes, membasahi bahu mungilnya.
dan boneka beruang yang diikat asal-asalan itu tampak meliuk ke belakang, dengan kepala yang hampir saja menyentuh lantai. Tapi bagi Buni, boneka itu tetap terlihat sangat sempurna. Maman, Buni itu jenius sekali. Saking jeniusnya, bagaimana kalau para calon ayah nanti sampai mengantre panjang demi dirinya? Nona Buni, Ken, Rodan. Berbalik mendengar sapaan dari belakang. Mata Buni melebar seraya mengangkat satu tangan mumilnya tinggi-tinggi dengan telapak menghadap luar. Ya, selamat pagi. Apakah paman baik-baik saja? Tentu saja, Buni tidak merepotkan Kort. Sudah sangat terbiasa di kediaman tuan muda yang penuh badai ini dan bersiap mendapat nilai sempurna. Hei, sambil memamerkan senyuman manisnya, Buni mengacungkan ibu jarinya dengan penuh rasa bangga. Rodenhainer melepas tawa kecil yang sangat lembut melihat pemandangan itu. Anak-anak panti asuhan yang berkerumun di sekitar sana langsung terbelalak heran. Kesatria sedingin dinding besi itu, Rodenhainer, baru saja tertawa. Pasti kita semua sedang salah lihat sekarang, tidak mungkin kesatria kaku itu tertawa. Mendengar bisikan anak-anak di dekatnya, Rodenhainer dengan cepat merapikan kembali ekspresi wajahnya yang datar. Dia menatap bahu basah Buni dan boneka beruang yang meliuk aneh itu, lalu langsung berlutut dengan satu kaki. Topi boneka beruang. Magomi, boneka yang memberi Buni keberanian. Boneka Magomi, sepermula hampir terjatuh ke lantai. Bolehkah paman mengikatnya kembali? Astaga, jangan sampai Magomi jatuh ke tanah. Dengan teriakan panik, Buni bergumam tidak jelas, lalu segera membalikkan badannya untuk menyodorkan punggung mungilnya. Melihat boneka beruang itu bergoyang lemah, Rodenhainer harus menahan senyum tipis yang hampir lolos di bibirnya. Di depan wajah sok anak-anak lain, dia mengikat ulang tali boneka itu. Sudah selesai, terima kasih banyak, Paman Ksatria. Jisi bertepuk tangan dengan riang. Baiklah, karena semua anak tampaknya sudah berkumpul di sini, mari kita segera berangkat sekarang. Semua anak-anak pun berjalan mengikutinya dari belakang. Roden berdiri, matanya tidak lepas dari Buni. Mari kita jalan? Ya, Paman. Menjawab dengan sangat riang, Buni akhirnya melangkah menuju kediaman utama. Menyeret boneka Magumi kesayangannya yang kini sudah terikat erat. Tapi Paman Roden, sebenarnya kita mau pergi kemana? Tanya Buni penasaran. Kita akan pergi menuju kuil kecil di dalam bangunan utama kediaman Adipati Yudhya. Aula di dalam sana hanya dibuka selama upacara pemanggilan berlangsung. Karena itulah tempat itu juga sering disebut sebagai ruang berkah. Mendengar penjelasan itu, mulut kecil Buni langsung ternganga lebar karena sangat terkejut. Setelah sekian lama tidak bertemu, pertemuan menegangkan akhirnya terjadi antara sang kepala keluarga Adipati Yudhya dan putra-putranya. Udara di ruangan itu terasa sangat mencekam. Gesekan batin muncul akibat sang putra yang terus-menerus menghindari tugas formal kekaisaran. Mereka memilih mengurung diri atau berfoya-foya daripada menunaikan kewajiban leluhur. Di dalam aula leluhur yang suci ini, suasana sunyi berubah menjadi permusuhan yang sangat nyata. Penampilan sang adipati, Legermain Yudhya, tampak berbanding terbalik dengan putra sulungnya yang berantakan. Pemuda berkulit gelap yang berantakan itu, bajunya yang terbuka menunjukkan hilangnya rasa hormat pada posisinya sendiri. Sikap angkuh sang putra sulung yang meremehkan ketidakhadiran mereka di upacara pemanggilan sakral. Menganggap semua itu hanya mainan anak kecil. Hanya memperdalam kekesalan nyata sang adipati. Hubungan antar saudara ini malah membuat suasana semakin tegang. Sang adik perempuan mengejek hobi berjudi kakaknya dan kebiasaannya untuk selalu berfoya-foya memicu bantahan defensif yang tajam. Teguran keras dari sang ayah seketika berubah menjadi ajang saling tuduh yang sangat kacau. Di tengah murka sang adipati karena nama suci Yudhya telah dicemari, sang kakak sulung mencoba membela kebiasaan buruknya sebagai sebuah misi rahasia, sambil terus mempertanyakan alasan mengapa adiknya, yang dulunya sangat penyendiri kini, akhirnya mau keluar dari kuil suci. Sadar situasi mulai menyudutkannya, pria itu langsung mengubah taktik bicaranya. Di meja teh yang bising, si bungsu yang sedari, tadi dia memiringkan cangkirnya. Hanya mengernyitkan dahi sebelum meletakkan cangkir itu dengan santai. Rambut hitamnya jatuh dengan lembut. Karena ayah bilang perjalananku akan sangat lama jika melewatkan upacara ini lagi. Rasa bosan dan malas yang amat besar terpancar darinya. Suaranya kering bagai debu, namun sangat lembut, membuat Lutrudia mendecak kesal. Dibanding itu,
Mari kita mulai saja, agar cepat selesai. Membuang waktu saja, anak-anak sudah mulai berdatangan sekarang. Ujar pria berkulit gelap itu sembari mengisir rambut dengan jemarinya. Geraman rendah bagai monster terdengar dari suatu sudut. Omong-omong, bocah-bocah nakal yang kabur kemarin juga akan ikut hari ini kan? Setengah manusia setengah binatang, anak-anak kucing liar yang telantar. Jaga bicaramu di depan anak-anak, aku penasaran, apakah ini zone atau kejutan besar? Meski ditegur keras oleh sang adipati, pria berkulit gelap itu hanya terkekeh santai lalu bangkit. Ya, aku tidak berharap banyak, tapi ayo kita pergi sekarang. Begitu si bungsu yang sangat pemalas itu. Selesai berbicara, mereka berempat segera beranjak pergi, meninggalkan kediaman putih berhias emas. Mulut kecil Buni langsung terbuka lebar. Tempat Buni berdiri mengantre bersama anak-anak lainnya, ternyata sebuah kuil kecil yang indah di kediaman adipati. Lebih tepatnya, sebuah aula yang sangat besar di dalamnya. Tempat megah yang menyerupai kuil itu adalah ruang pemberkatan. Aula luas menyambut mereka sejak melangkah masuk, dengan meja kecil di tengahnya, serta deretan kursi kayu yang ditata melingkar mengelilingi meja tersebut. Persis seperti pagar pembatas, membuat ruang pemberkatan ini tampak seperti ruang sidang. Buni kecil berjalan perlahan di barisan paling belakang sambil mengamati sekelilingnya dengan takjub. Di atas meja tengah, terletak sebuah bola kaca transparan yang berkilau misterius. Begitu jernih hingga gadis kecil, kita mengiranya sebagai tetesan air murni. Nona dan para tuan muda, silakan berdiri di sebelah sini dahulu. Saat nama kalian dipanggil nanti, majulah dan ikuti semua petunjuk dengan baik. Sepasang mata bulat Buni seketika berbinar mendengar perkataan Jesse, pengasuh baik hati yang datang khusus untuk membantu menjaga anak-anak di sana. Mengingat kembali rahasia penting dari buku catatan kecil pemberian Luril. Tubuh mungil Buni bergoyang karena terlalu bersemangat. Sesuatu yang sangat keren dan benar-benar menakjubkan. Sejauh yang Buni tahu, hanya ada satu hal seperti itu di seluruh dunia. Aku ingin memanggil naga yang luar biasa kuat. Kata-kata Luril selalu benar. Jadi kali ini dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga. Semburan api yang meledak dari mulutnya, bung, menunggangi punggung naga dan terbang tinggi ke langit. Hei, antre yang rapi di belakang Buni, para calon ayah. Sangat tenggelam dalam imajinasinya, Buni mengusap bawah hidungnya dengan bangga. Ya ampun, anak dengan kemampuan luar biasa seperti ini, tolong biarkan aku menjadi ayahmu. Aku akan membesarkanmu dengan penuh kasih sayang sampai dewasa. Jadi panggillah aku ayah. Hai, untuk menjadi anakku, setidaknya kau harus memiliki bakat sebesar ini. Aku akan memberimu kastel dari coklat terbaik. Bagaimana kalau kau menjadi anakku? Anak kecil bernama Buni yang lusuh itu adalah majikan sang naga. Mana mungkin aku bisa mempercayainya, tidak peduli seberapa imut wajah itu. Apa, bahkan bercita-cita menjadi raja iblis yang hebat. Tersesat dalam gumpalan awan halus imajinasinya yang terus meluas. Buni menghabiskan waktu yang cukup lama membayangkan para calon ayah bersaing sengit untuk memperebutkannya. Ketika dia tiba-tiba mematung dan langsung mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Rahasia Raja Iblis Agung. Tersadar kembali ke dunia nyata seketika, Buni menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lalu menarik sudut bibirnya dalam senyum jaim dan langsung terjun kembali ke dunia fantasinya. Anak kecil bernama Buni yang lusuh itu adalah majikan sang naga. Mana mungkin aku bisa mempercayainya, tidak peduli seberapa imut wajah itu. Apa, bahkan memiliki ambisi untuk menjadi penyihir agung. Aku tidak akan percaya tanpa bukti. Hen, ini dia buktinya. Dalam imajinasinya, Buni duduk di bangku panjang sambil menyilangkan kaki pendeknya dengan canggung. Menyeruput jus jeruk dari cangkir berbentuk gajah di satu tangan. Sementara tangan lainnya menggoyangkan jari ke kiri dan kanan. Lalu seekor naga hitam pekat di belakangnya mengeluarkan raungan yang sangat dahsyat. Ya ampun, jadi itu nyata, aku belum pernah melihat anak sehebat ini sebelumnya. Maukah kau bergabung dengan keluargaku, sayang? Bunyi, sang penakluk hati. Manusia dewasa sangat menyukai anak-anak yang imut, mandiri, dan juga mengagumkan. Dan Bunin bisa mengatasi semuanya sendiri, sama sekali tidak merepotkan, dan tentunya sangat manis. Terlebih lagi, dia adalah calon pemilik naga super kuat dan Raja Iblis Agung yang sangat besar. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Dia benar-benar terlalu mengagumkan, tidak ada celah sama sekali. Naga,
Saatnya terbang tinggi dan bermain di antara awan. Yang Mulia Adipati Ludbrigi Yudhya, Kapten Ksatria Suci Pertama Klin Yudhya, Santa Salem Yudhya, dan Tuan Muda Kiril Yudhya sedang memasuki ruangan. Ketika Buni sedang melamun jauh, sebuah suara yang menggelegar tiba-tiba terdengar. Saat Buni mendongakkan kepalanya perlahan, dia melihat orang-orang yang tadinya mengobrol langsung berdiri dari kursi mereka dan membungkuk dengan hormat. Baru saat itulah Buni menyadari ada begitu banyak orang duduk di kursi-kursi yang melingkari ruangan tersebut. Mulutnya langsung menganga lebar. Anak-anak lain yang datang bersamanya juga menundukkan kepala mereka. Astaga, Buni juga harus. Dengan panik, karena akhirnya menyadari tugasnya, Buni buru-buru menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tentu saja, dia merentangkan kedua tangannya lurus ke belakang kali ini, berusaha agar tidak jatuh atau tersandung. Sederhananya, dia meniru pose burung kecil yang bersiap untuk terbang tinggi. Namun, itu tidak menghentikan pinggang mungilnya tertekuk lipat 2 sekali lagi. Mendengar tawa halus, Buni memasang telinganya erat-erat lalu mendongakkan kepala mungilnya. Tubuhnya tentu masih membungkuk dalam, hanya kepalanya yang mendongak sedikit. Seketika itu juga, kedua matanya beradu dengan tatapan para bangsawan agung di kursi tinggi. Buni memiringkan kepalanya bingung. Lalu buru-buru membungkuk begitu sadar pandangan mereka saling bertemu. Pria berkulit gelap di sana langsung memalingkan wajah dengan bahu gemetar. Sedangkan kakak menyeramkan di baris tengah justru melayangkan tatapan dingin menusuk. Buni pun menoleh ke arahnya dengan wajah bingung. Barulah setelah itu, suara helaan napas yang tertahan mulai terdengar.